Halo semua, jadi kalian tahu Wardah baru keluarin 2 sunscreen baru dan hanya aku pengen nge-review sekaligus kayak kasih perbandingan apa perbedaan keduanya dan sebaiknya kalian beli yang mana. Jenis kulit aku kombinasi berminyak, tipe yang paling ribet kalau pengen pilih sunscreen, dan aku lagi ada jerawat juga, lagi breakout. So ya, ini dia videonya, langsung aja. Pertama kita mulai dari klaim produk. Jadi ada 2 tipe, yaitu yang biru namanya Aqua Fresh Essence dan yang oranye itu Active Protection Serum. Keduanya sama-sama SPF 50, PA-nya plus dan merupakan chemical sunscreen dilihat dari ingredients-nya. Aku lihat di Cost DNA dan kalian bisa lihat gak ada kandungan physical sunblock seperti zinc atau titanium dioxide, jadi ya ini chemical sunscreen. Buat yang belum tahu apa bedanya chemical sunscreen dan physical sunblock, itu beda di cara kerjanya. Kalau physical sunblock mereka tuh kayak membentuk barrier untuk melindungi kulit dari sinar UV. Kalau chemical sunscreen mereka kayak menyaring UV-nya gitu loh. Perbedaan klaim 2 ini apa? Jadi kalian bisa baca perbedaan klaim di bagian belakang produk. Tapi perbedaan yang paling signifikan menurut aku adalah yang oranye ini itu waterproof. Lalu kita bahas dari segi ingredients-nya. Mereka berdua sama-sama 0% alkohol, dan alkohol di sini itu adalah simple alkohol yang memang kurang baik untuk kulit karena ada potensi iritasi dan juga bisa bikin kulit dehidrasi. Kalau kalian tahu video aku sebelumnya tentang kandungan yang aku hindari, kalian tahu aku menghindari banget simple alkohol pada sunscreen. Karena simple alkohol cenderung bikin kulit dehidrasi, dan di kulit aku yang kombinasi berminyak bakal bikin kulit aku makin berminyak dan kusam. Makanya kalau pakai sunscreen yang simple alkohol pasti kayak langsung berminyak dan kusam gitu. Makanya aku menghindari simple alkohol pada sunscreen. Kalau misalnya kalian baca ingredients dan masih ada alkohol, itu fatty alkohol, alkohol yang baik, jadi aku nggak ada masalah. Paling yang membuat aku rada gimana gitu adalah masih ada parfum. Tapi parfumnya itu di bawah phenoxyethanol, dan kalian bisa nonton video aku sebelumnya tentang baca ingredients produk. Artinya itu cukup rendah, dan walaupun ada parfum tapi gak ada aroma gimana gitu. Jadi aku pribadi gak ada masalah sama parfum di sini. Tapi kalau kalian emang cenderung sensitif sama parfum, ya bahan pertimbangan buat kalian. Kalau kalian tanya dari segi kemasan, aku pribadi lebih suka yang oranye ini karena yang biru ini kayak rada ribet gitu. Jadi kalau kalian tekan dikit aja tuh langsung keluar banyak banget. Jadi kayak gampang bleber dan berantakan. Aku pribadi gak suka. Aku lebih suka yang oranye ini karena lebih praktis dan lebih rapi aja gitu. Jadi kayak gak belepotan dan lebih gampang ditakar juga pengen keluar seberapa banyak. Dari segi tekstur mereka juga ada perbedaan. Yang oranye ini tuh kayak lebih cair dan lebih putih, sedangkan yang biru itu lebih kental dan warnanya kuning pucat. Finishnya sendiri lebih transparan daripada yang oranye. Aku pribadi lebih suka yang oranye karena nggak setebel yang biru dan lebih cair aja. Kalau untuk finishnya mereka berdua sama, pas awal apply tuh kayak bakal rada greasy dan berminyak gitu. Mereka bukan tipe sunscreen kayak Biore atau Emina yang kayak cair kayak air. Jadi pas awal apply memang kayak berasa agak shiny dan greasy gitu, tapi nanti lama-lama bakal kayak kulit sendiri aja, jadi kayak hilang gitu sensasi minyaknya. Lalu kita ke pemakaian. Jadi aku bakal pakai yang oranye di sisi yang satu, dan sisi lain tuh pakai yang biru. Kemudian aku blend bersamaan, dan kalian bisa lihat yang oranye itu kayak lebih gampang dibaurkan, tapi kayak ada putih-putihnya. Aku nggak pengen bilang itu white cast karena dari ingredientsnya sih nggak ada physical sunblock, jadi harusnya nggak ada white cast, tapi ya ini lebih ada putihnya ketimbang yang biru. Finishnya sama aja sih menurut aku, nggak terlalu signifikan. Memang yang oranye tadi ada putihnya gitu, tapi hasilnya natural dan nggak kayak topeng. Seperti yang aku katakan di awal-awal, memang kayak rada shiny minyak gitu, tapi lama-lama bakal kayak kulit normal sendiri sekitar 3 menitan. Untuk kelembapannya, menurut aku mereka berdua sama aja, gak ada yang bikin lebih lembab dan gak ada yang bikin lebih minyakan. Jadi feel-nya itu sama aja menurut aku. Kalau untuk oil control, aku bakal tes sekitar ya 4 jam kemudian, dan kalian bisa lihat ini dia. Menurut aku pribadi sih gak ada yang signifikan untuk oil controlnya. Keduanya sekali lagi sama aja untuk oil control. Gak ada yang bikin lebih minyakan, dan sebaliknya mereka gak bikin kulit aku yang kombinasi berminyak makin berminyak, tapi nggak terlalu mengontrol minyak juga menurut aku. Wajar sih karena nggak ada embel-embel oil control. Apakah sunscreen ini bikin kusam kayak sunscreen pada umumnya? Kulit aku pribadi cenderung emang gampang kusam walaupun nggak pakai sunscreen, dan kusam yang disebabkan oleh kedua ini tuh
kayak masih bisa ditoleri menurut aku dibandingkan dengan sunscreen lain yang pernah aku coba. Jadi kalau kulit kalian gampang berminyak dan gampang kusam kayak aku, sunscreen ini masih friendly dan masih bisa ditoleri. Kalau untuk harganya sih aku beli ini 50.000 sekian dan aku beli yang biru ini 40 ribuan. Aku bakal cantumin linknya di kotak deskripsi di bawah. Kesimpulannya, kalau kalian tanya aku lebih suka yang mana, aku pribadi lebih suka yang oranye karena pertama kemasannya lebih praktis, kedua ini teksturnya lebih cair dan lebih nyaman aja di aku, dan yang ketiga ini belum aku ungkit sebelumnya, tapi ini lebih nyaman dipakai karena nggak bikin perih di daerah sekitar mata. Jadi kalau aku apply sunscreen, dan sebaiknya kalian juga jangan lupa apply di daerah sekitar mata. Dan selama berjam-jam aku pakai, yang biru ini tuh kayak bikin pedih di daerah sekitar mata. Jadi pas kedip itu kayak berasa perih, tapi yang oranye ini enggak, nyaman-nyaman aja. Yang biru ini kayak pedih banget menurut aku pas kedip. Aku gak tahu ingredients mana yang bikin perih daerah sekitar mata, cuman ya aku pribadi kurang nyaman pakai ini. Aku lebih suka yang oranye karena lebih nyaman dan gak bikin perih di sekitar mata. Apalagi ini juga waterproof dan beda harganya juga gak jauh-jauh banget. Jadi aku pribadi lebih suka yang oranye. Jadi apakah akan aku rekomendasikan ke kalian? Iya, karena ini harganya masih terjangkau banget dan ini free simple alkohol. Dan ini cukup langka sih untuk drugstore produk, karena drugstore produk itu masih banyak banget sunscreen yang ada simple alkohol, dimana aku pribadi kurang nyaman. Apakah aku rekomendasiin untuk kulit yang kombinasi berminyak atau berminyak dan gampang kusam kayak aku? Iya, karena nggak bikin kulit makin berminyak kayak hilang minyak parah dan nggak bikin kulit makin kusam parah. Jadi ini masih bisa ditoleri menurut aku pribadi. Again, mereka nggak ada embel oil control, jadi wajar aja mereka nggak mengontrol minyak, tapi ini masih bisa ditoleri menurut aku minyaknya. Apakah aku rekomendasiin untuk kalian yang kulitnya lagi berjerawat kayak aku? Mungkin tidak. Karena kalau kulit kalian lagi berjerawat, breakout kayak aku pribadi lebih saranin kalian pakai physical sunblock. Karena physical sunblock itu less iritatif ketimbang yang chemical sunscreen. Aku pribadi juga lebih prefer physical sunblock. Kekurangan physical sunblock adalah mereka itu ada white cast, jadi mungkin kurang nyaman untuk kalian yang kulitnya gelap. Chemical sunscreen kayak gini tuh menang karena gak ada white cast, tapi kalau dari aspek lain, physical sunblock itu menang. So ya, jadi itu dia pendapat aku tentang Wardah sunscreen yang baru ini. Aku cukup seneng sih karena aku pribadi pernah pakai ini sunscreen Wardah yang SPF 30 pas SMP, dan aku kurang suka karena kayak ninggalin bercak putih pas keringetan dan bikin komedo parah gitu. Jadi aku senang mereka kayak upgrade. Semoga review ini membantu untuk kalian semua, dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah.